sama aku Anna Wandari. Jadi hari ini aku mau kasih review ke kalian, review jujur. Jadi kemarin waktu di vlognya jalan-jalan aku yang part 2, aku udah kasih lihat ke kalian ada beberapa skincare yang udah aku beli di toko kosmetik dan udah aku cobain nih selama 1 minggu. Jadi hari ini waktunya review jujur untuk kalian. Jadi supaya ya udah nggak apa-apa deh, aku yang trialnya. Jadi kalian yang nanti cobain, kalau menurut aku udah cocok dan aku approve gitu, bisa banget kalian cobain. Nah, jadi di sini ada beberapa skincare yang aku cobain, dari yang sunscreen, terus ada juga yang exfoliating toner, juga ada serum. Jadi dari beberapa produk itu udah ada yang aku gunain selama 1 minggu ini dan aku review untuk kalian ya. Jadi pertama dulu ya, dari yang dasar dulu ya. Jadi yang dasar dulu nih yang sering kita pakai yaitu sunscreen. Jadi aku udah cobain ini sunscreen dari Karasan. Jadi dia di sini SPF-nya udah pernah aku jelasin di vlog aku ya. Dia SPF-nya 45 PA++++. Wah, ada 4 plusnya dia. Terus dia non comedogenic, dia juga mengandung rice extract dan city stem. Dia juga clinical tested for sensitive skin. Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif bisa pakai yang ini ya. Terus dia juga membuat wajah tuh fresh sampai 8 jam. Jadi ini udah aku pakai dan first impression aku ya, aku suka sama teksturnya. Jadi kemarin aku beli yang kemasan saset dulu ya, sementara mencoba. Jadi aku suka teksturnya, dia teksturnya bener-bener kayak klaimnya. Jadi di klaimnya itu selembut awan teksturnya, seringan awan, selembut awan, bener-bener teksturnya lembut dan enggak berat banget, enggak berat sama sekali ya. Terus untuk kalian yang kulitnya sensitif, kayak aku nih kulitnya sensitif dan susah banget cari yang namanya sunscreen. Jadi cari sunscreen itu kayak nyari belahan jiwa ya teman-teman ya. Gimana ya? Kalau nggak cocok tuh sakit hati gitu ya, soalnya bikin breakout. Nah itu yang aku paling nggak suka. Jadi dia warnanya putih gitu, terus teksturnya juga lembut sih, dia bener-bener nggak berat kalau menurut aku pribadi ya, dia nggak berat. Terus dia kandungannya nggak yang aneh-aneh kayak gitu. Dia kandungannya ini bener-bener kayak skincare sih sebenarnya dia kandungannya, karena dia di sini berfungsi untuk kayak melembabkan terus melindungi dari polusi. Nah, jadi untuk kalian yang mau menggunakan ini tapi untuk mungkin kalau kayak berenang, dia sebenarnya enggak yang tahan air itu enggak. Jadi kalau kalian mau pakai berenang sih sebenarnya kalau aku sih kurang menganjurkan ya kalau pakai ini. Cuman kalau untuk dipakai sehari-hari ini bener-bener ringan banget, beneran kan. Dan ini bisa banget kalian jadikan base make up loh. Soalnya dia hasil dan formulasinya gitu ya, dia ngelembapin banget. Jadi kulit aku tuh kan berminyak ya guys. Jadi waktu diaplikasiin ke wajah itu dia nggak bikin berminyak, walaupun dia lembab loh, dia lembab banget, cuman dia nggak bikin berminyak. Nah itu yang aku suka dari Karasan ini. Terus SPF-nya udah sedang banget di sini, SPF-nya 45 PA+++. Dia ini udah sedang banget dan dia juga non comedogenic. Nah jadi muka berminyak dan muka yang mungkin sering berjerawat itu biasanya dia komedoan. Jadi buat kalian yang berjerawat dan suka komedoan gitu ya, cari deh skincare yang comedogenic. Nah jadi hal yang lainnya aku suka dari Karasan ini, dia ada kayak kemasan kayak gini, kemasan saset. Pertama nih ya, kalau yang kemasan saset gini untuk kita yang suka bepergian nih, simple banget untuk traveling. Terus yang kedua, untuk kalian yang masih mau coba-coba, ini bisa banget. Harganya juga murah, harganya cuma 17.000, udah bisa trial ya gitu ya sebenarnya ya, trial. Soalnya kalau beli yang langsung besar gitu kayaknya buang-buang uang kalau misalnya nggak cocok gitu ya. Jadi aku suka banget sama skincare atau make up yang dia ngeluarin produk-produk yang kayak mini size, mini travel, atau yang kayak size kecil atau size yang sasetan gini. Aku suka banget soalnya enggak semua ya kayaknya make up atau skincare tuh cocok di kulit kita. Jadi bagus banget kalau ada yang jual sasetan gini atau yang travel size gitu, supaya kita cobain dulu, kalau cocok baru lanjut gitu kan. Kalau nggak cocok jadi nggak buang-buang uang gitu. Nah sekarang aku mau ke bagian yang agak lebih mendalam gitu ya. Jadi ini aku kemarin beli dari yang
Something. Jadi Something aku udah pernah bahas sebelumnya di serum Something yang ini udah burik ya. Udah yang 5% yang Something Niacinamide Barrier Serum. Ini udah hampir habis, udah tinggal sedikit banget. Nah, jadi kemarin niatnya pengen beli yang size besarnya gitu. Terus pas aku tanya, kan ya aku pernah baca nih Something ada 10%-nya. Jadi aku tanya nih yang 10%-nya ada nggak yang bentukannya kecil gini? Ada kata mbaknya kan ya. Jadi aku coba deh yang ini. Jadi kalau yang first impression aku, walaupun aku nggak tahu ya istilahnya tuh, nggak tahu deh apa maksudnya, jadi kenapa harus 5% dulu terus ada yang 10% gitu ya. Kalau menurut aku pribadi ya, untuk kalian yang masih mau coba, bisa cobain yang 5% dulu. Kalau untuk bener-bener yang mendalamnya sih aku kurang ngerti, cuman kalau yang aku rasain pertama dari segi tekstur ya, kalau yang 5% ini dia lebih cair dibandingkan yang 10%. Jadi yang 10% itu dia lebih sedikit kental, sedikit aja sih, nggak terlalu kental-kental banget. Kalau menurut aku sih di blendnya agak susah yang 10%, jadi mesti didiemin ya sekitar 10 menit lah sampai bener-bener kering baru ke skincare berikutnya gitu ya. Ini dia agak nih, yang ini 10% ya, nih yang ini yang 5% ini udah mulai nyerap tuh. Kalau yang 10% belum tuh. Mungkin karena kandungannya memang lebih banyak sih ya dibandingkan zat aktifnya gitu, dibandingkan yang 5%. Cuman kalau untuk apa namanya efek ke wajah, aku memang suka sih yang 10% beneran deh. Jadi kemarin aku sempet breakout ya di wajah, apalagi di bagian dagu, mungkin capek atau apa nggak ngerti sih. Terus di bagian sini juga banyak karena pakai make up gitu ya. Jadi kan kalau aku sih ya biasanya kalau udah breakout gitu, aku kembali ke skincare yang kayak skincare dasar gitu ya. Biasanya aku cuma pakai yang namanya pelembab, terus cuci muka. Yang penting banget itu jaga konsumsi air putih, terus jaga kebersihan gitu ya, karena make upan kan ya, terus jaga alat-alat make up itu supaya tetap bersih ya gitu ya. Dibersihin lah spons sama yang brushnya gitu. Terus yang pasti sih jaga pola tidur ya. Jadi kalau aku udah kurang tidur biasanya udah banyak deh breakout gitu. Jadi karena kemarin sempet breakout, jadi kembali ke rutinitas awal aku skincare. Jadi kemarin pas banget cobain yang ini, banyak banget kemarin bekas jerawat yang nampak loh di wajah aku. Jadi ini aku cuman pakai foundation sedikit banget. Jadi di sini ini udah mendingan sih, kemarin banyak hitam-hitam gitu. Nih yang ini belum kempes, jadi yang ini baru aja pecah gitu. Yang ini juga, jadi di bagian sini juga kemarin ada jerawat-jerawat gitu di sini juga. Dan ini udah mendingan banget. Jaraknya cuma 1 minggu. Mantap kan ya, jaraknya cuma 1 minggu dari yang aku beli kemarin. Jadi kalau yang 10% kalau menurut aku memang agak lebih kenceng ya, apa namanya, hasilnya lebih cepat, formulasinya juga lebih cepat, efek di mukanya juga lebih cepat dibandingkan yang 5% itu pasti ya. Terus kalau aku sih suka dia efek mencerahkannya ada. Kalau di aku sih efek mencerahkannya ada ya. Jadi kemarin karena lagi breakout kan otomatis kusam gitu ya. Jadi efek mencerahkannya dia ada, terus efek melembabkannya. Nah walaupun dia thick gitu ya, walaupun dia konsentrasi atau dia kandungannya kayak agak lumayan lebih kental ya pada yang 5%. Cuman dia nggak bikin muka aku kayak kelihatan kayak berminyak basah gitu. Jadi kalau udah dia nyerap, dia cuman kayak lembab gitu, tapi nggak kelihatan kayak basah becek gitu, nggak. Jadi dia bener-bener kayak lembab. Terus kalau kita pakai layer lagi untuk moisturizer dan sunscreen, dia nggak bikin wajah kita tuh kayak basah gitu, nggak. Walaupun dia kelihatan lembab, cuman dia bener-bener nyerap alami gitu. Jadi dia bikin muka itu lembab lebih lama. Kalau menurut aku pribadi nih ya, tapi kurang tahu sih kalau untuk kalian. Tapi kalau menurut aku sih ya, untuk kalian yang mukanya kering ini cocok banget sih pakai yang 10%, karena dia kelembapannya tuh lumayan lama gitu ya, diem dan mantap
gitu ya di wajah. Aku yang kulitnya berminyak aja masih aman loh pakai yang ini, apalagi untuk kalian yang kulitnya mungkin agak kering gitu ya. Jadi kalau untuk yang skin barrier ini ya, dia lebih apa ya, lebih fokus untuk kayak bekas-bekas dark spot gitu, bekas-bekas jerawat, atau yang kayak ada yang apa namanya merah-merah di wajah gitu. Itu dia lebih kayak mengembalikan skin barrier kita agar lebih atau bukan agar cepat pulih. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin berjerawat atau banyak bekas jerawat bisa banget pakai yang something yang skin barrier ya. Tapi kalau untuk kalian yang masih mau coba, mending pakai yang 5% dulu. Kalau udah cocok baru pakai yang 10%. Jadi yang skin something itu dia punya kayak bukan travel size ya, ini mini size. Jadi sebenarnya ada jual yang full size nya. Jadi untuk kalian yang masih mau coba-coba, suka coba-coba mungkin ya, bisa beli yang kecil dulu. Kalau udah rasa cocok, rasa oke gitu ya, baru beli yang full size. Jangan buru-buru beli yang full size, sayang banget uangnya beneran loh. Ya, jadi sekarang aku mau kasih review produk skincare aku yang terakhir nih. Jadi kemarin aku udah lumayan pencarian yang sengit sih kalau yang ini ya. Jadi aku udah cobain berbagai macam yang namanya exfoliating toner dari kelas RX, terus something dia efek kayak purgingnya itu kuat banget sih kalau buat aku ya. Jadi efek purgingnya itu setelah dipakai, efek purgingnya itu langsung kayak bless gitu. Jadi purgingnya itu keluar, cuman dia lama banget. Kalau menurut aku tuh aduh ini lama banget gitu, downtime-nya lama banget. Jadi ya aku kembali ke pencarian exfoliating toner, dan aku akan kembali, dan aku bakal kembali lagi, dan aku ternyata kembali ke mereknya Hada Labo. Aduh capek ya cari-cari, terus dapatnya Hada Labo lagi. Jadi Hada Labo ngeluarin juga ini mild peeling. Jadi kayak yang pernah aku bahas juga di video yang skincare one brandnya Hada Labo gitu ya. Aku udah pernah jelasin ke kalian kalau aku pakai yang sabunnya yang mild peeling gitu ya. Jadi Hada Labo juga punya sabunnya, dan terus dia down terus, dan dia juga punya yang lotion. Jadi mild peelingnya ini berupa lotion, tapi kalau aku pribadi sih tetap pakai kapas ya. Kalau di sini sih dia nyaraninnya kayak tepuk-tepuk gitu, diusap gitu aja ya. Tapi kalau aku tetap pakai kapas sih, kayak nggak nampol aja ya. Jadi yang aku sukanya nih, dia mengandung PHA. Jadi PHA itu adalah kandungan teringan untuk exfoliating toner. Nah, jadi kalau yang mungkin mukanya agak geradakan dan kuat, mungkin bisa pakai yang AHA BHA. Tapi kalau yang masih mau coba-coba bisa pakai yang kandungan PHA ya. Jadi di PHA yang dipakai di sini ada tranexamic acid. Aduh susah banget ya ngomongnya. Terus komposisinya juga dia nggak neko-neko, cuman water terus glycolic betinol gula. Pokoknya dia cuman mengandung bahan-bahan yang penting, dan yang nggak penting nggak dimasukin gitu. Dia di sini yang aku suka, dia nggak ada fragrance, terus nggak ada coloran, dan tidak ada alkohol. Benar-benar sesimpel itu, dan dia harganya murah banget sumpah. Yang ini ya ampun, aku udah cinta banget deh. Harganya cuma 49.500. Ya ampun, mana aja guys selama ini ya. Kemarin sih sebenarnya udah maju mundur cantik gitu, pengen beli ini kan, beli nggak gitu ya. Ternyata akhirnya beli juga. Jadi dia teksturnya lotion. Gimana sih kalau lotion, kalau di pikiran kalian, kalau lotion Hada Labo itu dia kayak cair gitu. Sebenarnya sih kayak toner ya. Iya benar sih, masih kayak toner, cuman dia bilangnya lotion karena kenapa dia bilangnya lotion? Soalnya ini bisa cuman sekedar ditepuk-tepuk aja gitu ya. Jadi nggak perlu yang harus diusap gitu kan. Kalau kayak yang something atau yang Cos RX itu memang harus kayak diusap gitu. Tapi kalau yang ini dengan ditepuk-tepuk aja udah bisa banget kalian dapetin hasilnya gitu. Terus yang aku suka kedua, selain harganya murah, isinya banyak pol. Nah isinya 100 ml nih. Jadi untuk kalian yang masih mau cobain exfoliating toner, cuman nggak berani nih, takut gitu downtime-nya atau kayak purgingnya kelamaan. Soalnya kan biasanya exfoliating toner itu dia pasti efeknya itu biasanya purging, jarang sih yang nggak purging ya. Jadi tuh kalian yang takut gitu ya,
bisa deh pakai ini, beneran deh, serius deh, sumpah ini bener-bener ringan banget untuk exfoliating toner. Walaupun dia nggak yang ngeluarin komedo sih ya, nggak yang kayak ngeluarin komedo, cuman dia hasilnya bikin halus kulit gitu. Terus masih ada kalau menurut aku efek buat melembutkan wajah, menghaluskan wajah, terus kayak ngebantu pengelupasan gitu, pengelupasan kulit mati. Soalnya setelah aku pakai ini biasanya besoknya ada agak ngelupas di kulit, kan artinya dia kayak bikin sel-sel kulit baru gitu. Jadi kalau kalian biasanya pakai exfoliating toner terus ada kayak ngelupas besok harinya atau hari-hari berikutnya, itu jangan panik ya, kalian bisa mensiasatinya. Biasanya kalau aku sih ya rajin-rajin pakai sheet mask aja, karena kan di sheet mask itu ada kandungan kayak essence dan kandungan melembabkan. Terus tetap pakai sunscreen supaya kulit kalian gak kebakar, dan juga wajib banget pakai moisturizer supaya nggak terlalu mengelupas kayak gitu. Ini udah di kemarin hari aku pakai ada sekitar 2 hari yang lalu. Terus ini wajah aku udah nggak ngelupas lagi, soalnya dari malam aku pakai pakai sheet mask gitu. Terus setelah aku pakai ini wajib banget pakai moisturizer, terus paginya pakai sunscreen ya, wajib banget loh. Terus untuk kalian yang mau pakai ini karena kandungannya ringan, kalian bisa pakai ini sekitar kayak 2 hari sekali atau misalnya 3 hari sekali. Jadi dia nggak bikin yang nggak keras gitu kandungannya. Jadi kalian bisa banget pakai ini sekitar seminggu 2 kali mungkin ya, udah maksimal banget sih untuk kalian ya yang masih mau coba-coba, bisa banget pakai yang ini ya. Nah itu tadi review skincare dari aku udah cobain beberapa skincare, dan itu reviewnya untuk kalian. Jadi untuk kalian yang mau yang mau beli skincare tadi tapi mungkin ragu-ragu ya, semoga review ini bermanfaat. Dan buat kalian yang mau beli, nanti aku taruh linknya di description box supaya kalian tinggal klik, langsung shopping, langsung datang di rumah kalian. Jadi sekarang udah simple banget ya mau belanja. Nah itu tadi review skincare dari aku, semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang mau kasih komentar atau mau kasih rekomendasi juga buat aku cobain, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa stay tune terus dari Senin, Rabu, dan Jumat, karena di hari Senin, Rabu, dan Jumat bakal ada video-video baru untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share seluruh video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.